Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemerdekaan yang tidak didapat dengan mudah, kemerdekaan itu yang diraih dengan pengorbanan darah, air mata, harta, dan juga jiwa raga. Simak materi berikut agar kamu tahu betapa berat perjuangan mereka sehingga kamu dapat menghargai jasa dan pengorbanan mereka. Ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Hingga akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Sultan Syahrir bersama Muhammad Hatta yang saat itu mendengar berita kekalahan Jepang langsung menemui Bung Karno. Syahrir mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai pimpinan rakyat atas nama rakyat lewat siaran radio. Namun ketika itu Bung Karno menolak karena untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang ini disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Pada waktu itu terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Maksud mereka agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Kedua tokoh itu pun menegaskan bahwa tidak akan ada tekanan yang mampu menggoyahkan perjuangan bangsa Indonesia. Akhirnya, mereka dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai penguasa Jepang di daerah Jawa. Beliau adalah orang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Perumusan naskah proklamasi juga disaksikan oleh 3 orang wakil golongan muda, yaitu Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang adalah Jalan Proklamasi. Sekarang, mari kita lebih mengenal tokoh-tokoh proklamator kita. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan bangsa telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang, mulai dari tokoh-tokoh yang berjuang melawan kekuasaan Belanda, sampai tokoh-tokoh yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tokoh-tokoh bangsa yang terlibat langsung dalam mempersiapkan kemerdekaan itu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dengan sapaan akrabnya Bung Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah satu pemimpin organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Di dalam keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi Ketua Panitia 9. Selanjutnya menjadi Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti BPUPKI. Selanjutnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Beliau dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional dimulai di negeri Belanda. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, beliau dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di Rumah Laksamana Maeda, dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya adalah Fatmawati. Beliau adalah istri dari Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Ia berjasa menjahitkan bendera pusaka merah putih. Bendera yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang sekaligus tempat dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Beliau merupakan teman baik dari Mr. Ahmad Subarjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya ada Sukarni. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Beliau aktif sebagai anggota organisasi pemuda Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Sayuti Malik lahir di Sleman, Yogyakarta, 22 November 1908. Meninggal di Jakarta 27 Februari 1989 pada umur 80 tahun. Beliau dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Selanjutnya ada Mr. Ahmad Subarjo, yang merupakan golongan tua pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, termasuk anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Latif Hendra Diningrat,
seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota PETA, pembela tanah air. Beliau adalah pengerek bendera merah putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi, ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Seperti halnya telah dicontohkan oleh para pahlawan bangsa Indonesia dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban untuk meneruskan perjuangan itu. Tentu saja, bentuk perjuangan itu harus disesuaikan dengan keadaan zaman dan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas, kita berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna. Untuk menghargai jasa para pahlawan tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. 2. Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak mementingkan pribadi atau golongan. 3. Adanya sikap saling menghormati antar manusia. 4. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.